Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Nah, hari ini pemirsa, saya kebetulan tukang mulung ya. Artinya tukang ngambilin rongsok ya. Tapi saya boleh nggak sih bicara masalah politik, apalagi terkait pajak hari ini yang sedang ramai ya dibicarakan di publik. Nah, pemirsa, terkait pajak ini ya, Ibu Suryani pernah mengatakan, bukan Suryani ya, Bu Sri Mulyani ya, Menteri Pajak ya, kalau disalah, dia telah mengatakan ya bahwa kalau rakyat tidak mau bayar pajak, katanya jangan tinggal di Indonesia. Nah, terkait isu ini pemirsa diangkat oleh awalnya itu diangkat oleh seorang anak direktorat pajak ya. Ketika itu punya masalah gitu kan, karena hidup dia hedonisme ya, mewah-mewahan gitu kan, punya masalah dengan, kalau tidak salah, anak pejabat juga, tapi pejabat Banser kalau tidak salah. Nah, anak pejabat pajak ini, direktur pajak ini, namanya kalau tidak salah Mario Dandi ya, Mario Dandi. Namanya juga anak muda lah, dia nggak tahu apa kronologis atau riwayat latar belakang usaha bapaknya, uang kekayaannya itu dari mana ya. Ternyata ya dalam kasus itu pemirsa ya, setelah diselidiki, anak pejabat itu kaya raya ya, Robicon, kemudian motor Harley Davidson dan sebagainya dimiliki ya. Ternyata katanya gitu kan, bapaknya itu menyelewengkan dana pajak gitu kan. Nah, bahkan kita lihat rilis dari Aiman Wicaksono pemirsa, hartanya sangat fantastis sekali, hartanya itu sangat fantastis sekali ya, hingga dia mempunyai aset berbentuk rumah, mobil mewah, Rubicon ya, Harley Davidson, kemudian restoran ya, perumahan juga punya katanya ya di Manado dan rumah di Permata Hijau ya, di Jakarta Selatan itu senilai 67 miliar. Itu sangat fantastis sekali ya untuk seorang pejabat eselon 3 ya di Direktorat Pajak. Nah, sekarang memang sudah resign ataupun sudah mengundurkan diri, tapi proses hukum sedang berjalan ya terkait KPK, bahkan internal pajaknya pun sudah sedang menyelidiki katakanlah. Namun tetap pemirsa, di sini jadi ironis kita ya. Ironisnya gimana pemirsa? Ironisnya itu adalah, kenapa sih? Artinya kan sudah lama ini kan pejabat eselon 3 ini ya, punya rumah, punya mobil mewah dan sebagainya. Kenapa baru-baru sekarang gitu loh ya, kan dus itu gitu kan. Apakah karena memang sebelum-sebelumnya itu disembunyikan oleh pihak-pihak terkait ya mungkin kalau masalah penyelewengan ataupun korupsi sebesar miliaran, bahkan ratus miliar seandainya gitu, karena memang dia diklaim juga, bukan diklaim, saya lihat dari rilis atau dengar dari rilis, sebuah rilis ya di sebuah kanal YouTube, dia itu punya rekening 500 miliar juga gitu, itu bentuk rekening gitu kan, belum aset-asetnya di mana-mana ada gitu kan. Bahkan di Manado juga katanya semacam ada di perumahan gitu, dia punya beberapa rumah kontrakan dan sebagainya gitu kan, itu diatasnamakan kepada istrinya karena pemirsa. Nah, maka dari itu pemirsa ya, semoga proses hukum ini tetap berjalan dan harus kita kawal ya oleh masyarakat luas semestinya, karena ini menyangkut masalah kepentingan publik juga. Ini uang rakyat loh pemirsa ya. Maka dari itu saya pemirsa saya berharap kepada pemerintah nih ya, mulai dari sekarang pajak ini mulai diklasifikasi ya. Bahkan pemirsa ya, rakyat yang paling miskin ataupun rakyat yang termarginalkan itu harus bebas pajak. Contoh seperti di Indonesia, kelas-kelas ekonomi yang memiliki hanya sebatas motor gitu kan, nggak perlu lah punya dipajakin. Punya mobil satu, punya motor satu, mungkin kalau dua tiga
ke atas ataupun 5 ke atas bolehlah dikenain pajak ya. Tapi tetap pemirsa, untuk perusahaan-perusahaan besar sekelas TBK ya, yang memiliki perusahaan-perusahaan semacam ini ya, kemudian perusahaan-perusahaan Pampers tuh ya, yang mungkin banyak mengotori banyak sampah di masyarakat ya, itu harus dikenakan pajak yang baru. Itu prioritas pajak yang paling utama ya, pabrik Indomie ya, mie instan dan sebagainya. Nah, untuk mie instan pemirsa, ini saya usulkan ya, bukan untuk mie instan saja, untuk industri-industri yang kelas TBK, yang bos-bosnya itu yang disebut konglomerat. Kalau menurut saya tolonglah seperti mie instan aja, contoh mie instan ataupun dari produk ini Pepsodent ya, umpama harganya 5.000, umpama coba 100 perak aja ini ya, dikurangi gitu kan, diambil pajaknya gitu kan dari 5.000. Artinya ini harus harga ini harus benar-benar murah gitu kan, harus benar-benar terjangkau oleh masyarakat ya, beli masyarakatnya ya. Nah, maka dari itu jika distribusinya ini ribu bahkan jutaan ya, dari merek Pepsodent ini, kalau tidak salah Pepsodent ini produk dari Wing ya. Jadi bukan dari Wing, dari Unilever kalau tidak salah ya. Kalau Wing itu semacam Chip Darden ya, Wing. Kalau ini Pepsodent kayaknya Unilever. Nah, itu perusahaan-perusahaan raksasa ya, ini holding company ya, dan anak-anak usahanya banyak sekali. Nah, itulah objek pajak yang paling utama dari pemerintah ya. Maka dari itu pemerintah bicara pajak, maka bicara masalah pajak, rakyat Indonesia ini sebetulnya yang memiliki rumah IMB-nya nggak boleh punya pajak, artinya bebas ya, punya motor 1, motor 2, ataupun pokoknya dari 5 ke atas lah, kalau menurut saya itu boleh kena pajak. Seperti mobil-mobil perusahaan gitu kan ya, itu boleh kena pajak. Artinya perusahaan-perusahaan yang punya CP, punya PT, yang punya saham sekitar ataupun aset sekitar miliar bahkan triliunan, itu boleh dikenakan pajak. Tapi kalau rakyat miskin, rakyat termarginalkan, ya saya berharap semoga tidak dikenakan pajak. Artinya ya, saya sepakat kalau memang dihapus untuk IMB ya, untuk izin dan bangunan rumah terutama ya. Kalau perusahaan atau konstruksi yang berbentuk gedung kondominium ya, umpama apartemen dan sebagainya, itu tetap harus kenain pajak ya, karena itu perusahaan besar. Nah, maksud saya pemirsa, yang tidak boleh dikenakan pajak itu adalah PPH, pajak penghasilan, kemudian pajak bumi dan bangunan berbentuk rumah gitu kan, kemudian pajak kendaraan lah, motor gitu kan, yang punya 1, 2 ataupun 3 gitu, itu kalau menurut saya harus bebas pajak ya. Di sini baru saya apresiasi terhadap pemerintah, kalau memang pemerintah sudah bisa menjalankan kinerjanya terkait menyentuh masyarakat yang paling termarginalkan. Nah, karena apa pemirsa ya, menurut orang-orang ahli, para ahli ya, yang tahu tentang bumi, yang tahu tentang alam, yang tahu tentang hasil bumi di Indonesia ini pemirsa ya, kalau kita lihat dari sumber daya alam negara Indonesia, katanya kaya raya luar biasa. Nah, kalau memang itu sumber daya alam dikelola dengan sebaik-baiknya pemirsa, maka dari itu bisa saja kita ini sebagai rakyat Indonesia bisa bebas pajak ya, kecuali memang tadi itu bos-bos besar ya, konglomerat besar yang memiliki sahamnya miliar bahkan triliunan, itu boleh diwajibkan ya untuk membayar pajak. Artinya di sini ya, yang mempunyai kedaulatan tertinggi adalah rakyat, maka rakyat ini adalah pemilik saham negara Republik Indonesia. Sudah semestinya kalau kita lihat dari sumber daya alam yang ada di negeri kita ini, konon katanya kaya raya, jadi sudah saatnya kita ini bisa merasakan kebebasan pajak. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, ending closing ya, closing statement. Nah, saya ini pemirsa hanya sebatas pemulung ya, tapi unek-unek politik ini ya, ataupun hati nurani ini, saya tidak tahan untuk membicarakan hal ini ya, karena saya punya sensitivitas terhadap konteks-konteks politik di negeri kita ini yang konon katanya banyak polemik, banyak intrik dan lain sebagainya. Nah, sebagai closingnya pemirsa ya, kita sebagai rakyat kecil ya, jangan sebodoh aing ataupun sebodoh kono ya melihat kondisi saat ini. Tetap kita harus
bersuara, beraspirasi, karena dalam aspirasi yang sama ya, mempunyai pandangan yang sama, maka dari itu akan terbentuk suatu kekuatan ya bangsa dan rakyat Indonesia ini untuk bersinergi ya, membangun bangsa dan negara ini agar lebih baik lagi. Dan saya berharap ya, semoga presiden yang akan datang ya, yang terpilih nanti secara aklamasi ya, saya berharap semoga presiden yang akan datang bisa menjalankan amanah ya, yang benar-benar memprioritaskan kepentingan publik ya. Boleh bersinergi dengan oligarki, yang penting oligarki sehat, oligarki bisnis yang yang modern, katakanlah oligarki putih. Nah, seperti itulah pemirsa closing statement saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.